Kembali ke kasus Vina. Oke. Begitu konsennya Kang Deddy di situ, kemudian apa perasaan yang paling dalam yang sampai sejauh ini dalam proses pencarian Kang Deddy setelah melihat peristiwa-peristiwa yang berkembang sekarang ini? Ya karena saya ditanya persoalan peristiwa mendalam itu adalah peristiwa kemanusiaan yang luar biasa. Di era kolonial Belanda pun barangkali belum pernah ada cerita seorang warga negara dipenjara seumur hidup sebanyak 7 orang dan hampir 8 orang, kalau nggak Peggy Setiawan bisa hukuman mati, tanpa alat bukti yang memadai. Dan hampir 8 tahun itu sirna, tak ada yang bicara. Baru muncul itu ketika munculnya film. Dan film itu pun dalam posisi memposisikan 7 terpidana itu betul-betul pelaku. Dan sorotan publik waktu itu adalah penghujatan terhadap para terpidana, penghujatan terhadap pengacara Ibu Titin, penghujatan terhadap Saka Tato yang baru keluar dari penjara. Dan saya melihat sisi lain. Ini ada problem kemanusiaan yang luar biasa. Sehingga saya harus mulai bertanya pada orang-orang yang mengalami problem itu. Maka saya mulailah menghubungi pengacara Ibu Titin yang menjadi pengacara Saka Tatal itu untuk mau bertemu dengan saya. Dan saya bisa bertemu dengan dia. Dan akhirnya saya bisa ngobrol dengan Saka Tatal. Dari situ saya melihat anak muda dalam usia yang demikian belia harus masuk penjara 8 tahun menjalani. Dan hari ini dia menyatakan dengan tegas, saya tidak melakukannya. Saya disiksa dan saya ingin mengembalikan nama baik saya. Kan luar biasa. Ya. Dan pada akhirnya kan ketika kita lihat langkah polisi juga justru ada error in persona terhadap Peggy Setiawan. Kan kemudian itu kan menimbulkan keraguan dan kebimbangan kita pada penyelenggaraan atau penyelesaian kasus sebelumnya, termasuk untuk 7 tersangka yang lain. Ya sebenarnya penangkapan Peggy Setiawan itu waktu awal orang mengamini. Kapan mulai tidak mengamini? Setelah saya menemui ibunya. Saya menemui ibunya dan ibunya menangis di depan saya dan bercerita tentang problem sosial yang dialaminya. Dan saya waktu itu, saya itu orang yang paling tersentuh oleh seorang ibu. Dan saya waktu bicara dengan dia, dan dia meyakini anaknya tidak bersalah, dan pada peristiwa itu tidak di rumah, dia ada di Bandung lagi kuli bangunan. Kemudian saya menemui temennya, namanya Pak Bondol, Ibnu, Mang Farman, dan Robi. Nah, dari Ibnu itu saya mendapat keyakinan yang kuat bahwa Peggy bukan pelaku. Kenapa? Karena Ibnu itu sangat polos, jujur, terbuka, sampai urusan pribadi dia yang sampai viral kemana-mana. Waktu dia kerja di Bogor, gitu dia ceritakan sampai bertemu cewek, gitu loh, kan dia ceritakan hal pribadi yang privasi dia ceritakan di depan umum. Dia tidak mungkin berbohong urusan Peggy. Dan di situ saya menemuin bapaknya mengalami depresi luar biasa. Kemudian setelah itu beberapa saat tidak bertemu saya. Setelah itu bapaknya datang kepada saya dalam menangis karena dia terancam. Terancamnya dengan ancaman pidana, pemalsuan dokumen KTP. Setelah saya teliti, dokumen KTP dipalsukan bukan untuk menyembunyikan Peggy Setiawan, tetapi untuk nikah lagi. Dan itu terjadi jauh sebelum peristiwa tahun 2016, 27 Agustus. Nah, dari situlah saya memiliki spirit yang kuat bahwa ini ada problem penanganan yang salah. Kenapa? Karena saya keliling secara alamiah, bertemu dari satu orang ke orang lainnya, itu dia menjawab spontan. Orang kalau saya acak bertemu, kemudian menjawab spontan dan sama, berarti kan dia memiliki peristiwa yang sama, cara mendengar yang sama, dan cara melihat yang sama. Kalau sudah seperti itu, saya bilang ini ada problem dalam penanganan. Di situ memiliki semangat. Kenapa semangat saya? 7 orang warga negara Indonesia yang dalam pandangan saya tidak berdosa, mendapat hukuman pidana seumur hidup, dia harus sampai meninggal di penjara. Dan ini adalah peristiwa terburuk dalam sejarah hukum Indonesia.